Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Seperti biasa ya, sebelum kita lanjut lebih jauh ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan nantinya untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, yang pertama kita bahas dari IHSG dulu ya. IHSG hari ini terkoreksi tipis aja 0,16%, ditutup di level 6823, dimana menurut saya itu wajar karena hari ini indeks pagi-pagi sempat gap up kemudian sepanjang sesi di bawah turun ya. But so far masih oke ya, foreign flow kencang banget di HSG ya. Hari ini foreign kembali masuk. Cuma ya seperti pembahasan kita sebelumnya, foreign inflow foreign masih terpusat di saham big banks. Jadi saham-saham second liner kebanyakan nggak gerak dan yang gerak malah saham-saham third liner atau kita bisa sering sebut saham gorengan teman-teman ya. Nah, seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya, kalau foreign aja yang masuk ke IHSG, kemudian lokalnya masih ragu-ragu, kemungkinan indeks kalau naiknya nggak jauh-jauh dari 7.000 ya. Nah, nanti kalau di 7.000 dilanjutkan oleh lokal juga, maka potensi indeks break dari 7.000 itu cukup lebar. Ya, so far sih menurut saya indeks masih oke ya, masih oke, foreign flow-nya kenceng banget. Jadi ya manfaatkan momentum ini mungkin buat koleksi saham-saham yang masih bagus teman-teman ya. Oke, itu untuk itu untuk IHSG ya. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham BNBA. Oke, BNBA ini sudah lama nggak pernah kita bahas dan hari ini menurut saya BNBA ini cukup menarik ya, cukup menarik. Di mana terlihat di sini ada sebuah pattern yang menarik kalau menurut saya, ada pattern inverted head and shoulders ya. Di mana ini berpotensi menjadi shoulder kiri ya, kemudian ini ada headnya dan ini kemungkinan akan membentuk shoulder kanan ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk BNBA ya, support BNBA ada di sini di sekitaran sini ya, di sekitaran 3070. Jadi buat teman-teman yang mau koleksi BNBA, kalau dia terkoreksi sampai sekitaran sini ya 3100 sampai 3050 lah ya, dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 3000, bisa dikoleksi ya, bisa dikoleksi dari 3100 sampai 3000 itu bisa teman-teman jadikan area koleksi buy on weakness. Dan kalau teman-teman mau buy on breakout, tunggu dia break dari 3300 ya, sorry 3400 ya, tunggu dia break dari 3400. Kalau dia mampu break 3400, apalagi nanti breaknya dengan volume, maka potensinya cukup lebar. Kalau menurut saya potensinya cukup lebar, jadi bisa ke sini, ke resistennya ini. Kalau kita perhatikan di sekitaran 4200-an. Jadi so far menurut saya BNBA ini potensinya oke ya, potensinya oke. Kalau mau cicil di harga sekarang boleh juga, tapi tipis-tipis teman-teman, tipis-tipis dulu. Tunggu dia terkonfirmasi breakout. Oke, itu untuk BNBA. Jadi so far saham ini masih oke. Kemudian saham berikutnya saham BGTG. Oke, BGTG ya berdua. Nah, pembahasan terakhir kita untuk BGTG, kita sarankan buy BGTG di sini ya, di area 220 sampai 200-an karena range isunya kan ada di 200. Jadi ini merupakan super kuatnya. Untuk itu kita sarankan di sini buat teman-teman yang udah berani buy di sini. So far masih menarik ya, BGTG ini masih menarik, baru breakout dari pola double bottom dan hari ini dia retest ya, volume retestnya juga terlihat makin mengecil. Jadi area koleksi ya buat teman-teman yang belum under BGTG atau mungkin ada yang mau re-entry, area koleksinya itu di sekitaran harga 250 ya, mendekati harga 250 itu boleh dikoleksi. Misalnya di mulai dari 260 sampai 250 itu bisa teman-teman manfaatkan sebagai area koleksi teman-teman ya. Oke, so far sih ini masih oke ya. Volume dia turun hari ini juga kecil, jadi menurut saya ada kemungkinan dia besok turun dulu
mendekati harga 250 ya. Jadi kalau dia di dekat-dekat situ bisa teman-teman manfaatkan sebagai areal koleksi untuk BGTG. Jadi so far ini masih oke dan targetnya bisa ke 300-an ya, 306 sampai 320-an. Oke, itu untuk BGTG. Jadi so far saham ini juga masih menarik ya teman-teman. Kemudian saham berikutnya akan saya bahas adalah saham BABP ya. Nah, saham-saham MNC Group yang pernah kita bahas beberapa hari yang lalu itu mayoritas jalan semua ya, BHIT, KPIG ya. Kalau BCAP dan IPTF itu saya nggak berani rekomendasi waktu itu karena udah naik tinggi. Oke, BABP ini udah hit target ya. Hari ini dia hit target sempat ke 230-an, kemudian ditarik ke bawah ya. Nah, untuk saham-saham seperti ini kan kita lihat ekornya di atas panjang-panjang teman-teman. Jadi kita bisa ke candle yang lebih ke time frame yang lebih kecil, misalnya 15 menit atau 1 jam. Nah, kalau kita perhatikan di candle 15 menit teman-teman ya, volume buangan di BABP ini nggak besar teman-teman. Volume buangan yang terlihat ini volume buangannya kecil-kecil, jadi BABP ini masih layak ya untuk di hold. Buat teman-teman yang baru mau re-entry ya, menurut saya masih oke. Re-entry harga sekarang ya sampai 204, batasi sebagai sampai 204 ya untuk area entry cicil-cicil. Kemudian stop lossnya bisa teman-teman set di bawah 200 atau ya di bawah 200 sebagai area stop loss ya. Cicil dari harga sekarang, kemudian stop lossnya di bawah harga 200 teman-teman. Jadi secara teknikal kita lihat ini masih oke dan volume buangannya juga nggak terlalu signifikan. Jadi menurut saya sih BABP ini buat teman-teman yang udah entry sebelumnya ini masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry bisa entry tipis-tipis di sekitaran 200 sampai 210 ya. Dari harga 210 sampai 200 itu bisa manfaatkan sebagai area koreksi area koleksi. Kemudian targetnya target kenaikannya sih nggak jelas ya. Mungkin di sini ada resisten ya. Mungkin di sini last high-nya dulu di 230, kalau itu mampu di break lagi kemungkinan sih ada bisa ke sini ya, ke sekitaran 250-an. Jadi so far masih cukup menarik ya, masih cukup menarik. Dan volume keseluruhan dia koreksi hari ini juga nggak terlalu besar dibandingkan volume dia pas break teman-teman. Jadi so far BABP masih menarik kalau menurut saya. Oke, itu untuk BABP. Kemudian KPIG ya. KPIG ya, beberapa hari yang lalu kita bahas ya di candle ini pas dia break dari double bottomnya. Nah, pada saat itu kita sarankan untuk koleksi dia di harga 100 sampai 103 ya. Di sini dia sempat nyentuh ya, untuk harga buy. Jadi buat teman-teman yang udah beli di sini, berani beli di sini, selamat ya. Dan hari ini dia naik sempat hampir arah ya. Last high-nya itu di sekitaran 138-an ya. Dan target dari double bottomnya ini langsung tercapai teman-teman ya. Nah, untuk saat ini kita bisa ke time frame yang lebih kecil, ke 15 menit. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, volume buangannya terlihat nggak begitu signifikan ya. Besar tapi nggak begitu signifikan. Jadi so far sih buat teman-teman yang mau cicil-cicil KPIG ya, area cicilnya sih nggak begitu kelihatan ya. Area untuk belinya sih nggak begitu kelihatan di time frame 15 menit teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih tertarik di saham ini, kalau mau entry ya kecil-kecil dulu ya, kecil-kecil dulu karena sebenarnya dia hari ini sedang jebol support ya. Ini kan supportnya. Hari ini sedang jebol support, kemudian seperti tes, jadi mungkin dia ada potensi masih turun. Kalau turun ke 110 bisa koleksi ya. Kalau dia turun ke sekitaran 110 maka bisa dikoleksi ya untuk KPIG ini. Jadi so far sih menurut saya masih oke ya. Dari segi volume buangan itu nggak signifikan ya. Walaupun di sini terlihat volume buangannya gede, tapi dibandingkan dengan volume dia break itu masih kalah. Jadi so far sih
KPIG masih layak untuk dimasukkan ke watchlist ya. Untuk antri buy dari ke sekarang better lihat pada saat market open ya. Kita lihat volumenya, kita lihat bid offernya. Kalau di harga sekarang ya, nggak ada area koleksi yang menarik kalau menurut saya. Oke, itu untuk KPIG. Jadi sebenarnya saham ini masih oke ya secara teknikal. Kemudian ada IPPE. Nah, IPPE menarik ya. IPPE ini menarik. Ini saham baru IPO. Sayangnya ini saham baru IPO teman-teman ya. Nah, hari ini sayangnya dia kepetok di resisten. Ini ada resisten dan dia kepetok hari ini ya. Nah, oke, volume hari ini gede teman-teman ya. Walaupun di sini terlihat dia kepetok di resisten, tapi volume hari ini gede. Maka kita bisa ke time frame yang lebih kecil untuk melihat potensi-potensi koleksi. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya di time frame 15 menit, ini teman-teman bisa jadikan sebagai area support, yaitu di sekitaran harga 250. Ya, harga sekarang ya 250 itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai area koleksi untuk saham IPPE ini. Dengan stop loss teman-teman bisa set di sini di area gapnya ini teman-teman ya. Ini ada gap kecil ya. Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah sini di sekitaran 244 ya dari area gap. Jadi untuk koleksinya, untuk area koleksi teman-teman bisa koleksi di sekitaran harga 250 sampai 244 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 244 ya. So far sih ini masih oke ya, volumenya juga kenceng, jadi masih menarik kalau menurut saya. Tapi buat teman-teman yang mau buy on weakness ya, belinya di sekitar 250 ya. Nah, target kenaikan sendiri kalau memang ini nanti 280 mampu dilewati ya, itu potensinya cukup jauh. 400-an bisa ya, 400-an bisa, tapi nggak harus besok, nggak harus minggu ini, mungkin masih panjang ya, masih panjang. So far sih ini menarik ya, volumenya oke, teknikalnya juga oke, tinggal tunggu dia lewat 280. Kalau mampu lewat ya potensinya jauh kalau menurut saya ya. Oke, itu untuk IPPE. Jadi so far juga oke IPPE, ini saham Yas Threadliner ya. Kemudian ada ITIC Threadliner. Seperti yang saya bilang tadi ya, selain saham big caps yang menarik itu saham-saham gorengan ya. Nah, ITIC ini kelihatannya menarik ya. Ini kita bisa hapus dulu ya. Ini plan kita sebelumnya bisa dibilang gagal, bisa dibilang enggak. Kalau nggak pakai trailing stop gagal, kalau yang pakai trailing stop ini berhasil. Nah, ITIC ini kelihatan lumayan menarik ya. Ada pattern yang menarik. Ya, ada pattern inverted head and shoulder sini daily-nya. Shoulder kiri, kemudian ini ada head, dan ini potensi dari shoulder kanan. So far kalau 306 ya, 306 sampai 308 itu mampu di break oleh ITIC, potensinya cukup jauh teman-teman, potensinya cukup jauh ke sekitaran ini 300-an teman-teman. Jadi menarik untuk ITIC buat teman-teman yang mau koleksi ITIC. Bisa, tapi belum terlihat ada inflow ya. Infonya yang terlihat baru di 2 candle ini. But so far ini menurut saya oke ya. So far ini menurut saya oke. Di sini dia sudah sempat breakout, walaupun fast breakout. Jadi kalau sekarang ya besok-besok dia break lagi, maka potensi itu bukan fast lagi ya, dan potensinya dia ke resisten ini. Ya cukup jauh. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk saham ini ya,
bisa diperhatikan, tapi ini high volatile sekali, risk ditanggung masing-masing teman-teman ya. Dan kalau teman-teman nggak bisa full mantau market, better skip dulu ya. Kalaupun mau entry-nya dengan dana kecil. Kalau yang nggak bisa mantau market, karena ya sekali lagi saham-saham seperti ini kalau turun buat pusing ya. Oke, terima kasih, sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya, dan selamat malam.